Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita jumpa kembali dalam FWF Osaka Filmon Mokso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini, hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan adalah Bapak Hendrik Bun dengan tema bersyukur dan mengingat. Itu diambil dari Ibrani 13 ayat 1 sampai 16. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mohon kesediaan Bapak Ivan Budi Wijaya untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan Pak Ivan. Mari kita berdoa. Bapak mengucap syukur, terima kasih di tengah-tengah kesibukan kami, biarpun di waktu hari libur ini kami tetap menyempatkan diri kami untuk boleh bersekutu di dalam wadah Zoom FWF ini Tuhan. Kau urapi hamba-Mu, yang akan menyampaikan firman-Mu, diskusi di antara kami semuanya, biar kami pimpinan Roh Kudus-Mu, kami dicelikkan, supaya kami mengetahui kehendak dan rencana-Mu atas hidup kami yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Saya berikan waktunya untuk Bapak Hendrik. Silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu Ayu yang sudah memberikan waktunya juga untuk kita semua memimpin kita di sini sebagai host. Saya juga mengucap syukur dan berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang hadir pada hari ini. Memang kebetulan hari ini Idul Fitri ya, pada pasang petasan mungkin ya. Tapi nggak apa-apa. Firman Tuhan itu harus tetap dijalankan dan firman Tuhan itu harus kita tidak jemu-jemu untuk belajar. Ya. Hari ini saya diberi kesempatan untuk bicara, harusnya hari Rabu kemarin, tapi karena saya sebenarnya hari di mana saya nggak kerja, jadi ada tanya jawab, saya bisa jawab dengan baik. Ya. Jadi hari ini sudah pakai baju kerja, ini udah jam 9:30, jadi saya nggak akan panjang-panjang. Ya. Jadi karena saya harus berangkat. Kita hari ini nggak akan banyak belajar yang tentang bagaimana bersyukur atau bagaimana caranya mengingat apa yang mau kita ingat. Ya. Ini satu judul yang ya cukup general ya secara umum. Tapi sebelumnya saya seperti biasa kita harus kembali lagi minta Tuhan untuk beracara, bukan saya. Ya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan telah memimpin hidup kami semua di sini, baik di dalam pekerjaan kami, pelayanan kami maupun kesehatan kami. Tuhan pimpin hari demi hari, dan kami sudah mengucap syukur Tuhan. Karena Tuhan memberikan wadah di FWF di mana kami belajar setiap hari Tuhan. Setiap hari Tuhan, seperti jemaat mula-mula. Tuhan memimpin kami untuk bisa memiliki hati untuk belajar firman Tuhan dengan baik. Hamba-Mu tidak tahu apa-apa Tuhan. Sekali lagi Tuhan berbicara, Tuhan yang menguasai tempat ini, menguasai forum ini. Sehingga firman yang Tuhan berikan bukan berasal dari opini, tapi berasal dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman yang akan Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Oke, jadi hari ini kita bicara mengenai Ibrani 13 ayat 1 sampai 16. Panjang, saya nggak akan bahas panjang-panjang. Saya juga nggak akan bahas bagaimana cara bersyukur. Semua orang tahu bagaimana bersyukur. Dan kita juga, semua orang tahu di sini bagaimana kita mengingat kasih karunia Tuhan. Jadi nggak perlu saya bahas, karena itu akan buang waktu, wasting time. Yang akan kita bahas bagaimana membaca firman Tuhan dengan baik. Ya. Jadi kita akan lihat, kita akan buka Alkitab kita, ya. Ibrani 13. Ya. Seperti biasa, kalau kita belajar firman Tuhan, saya mengajarkan bagaimana bacanya yang benar. Supaya kita mengerti apa sih ini ngomongnya, ya. Ngomong-ngomong apa sih ini soal Ibrani 13. Seperti kita ketahui, Ibrani 13 adalah ayat terakhir dari buku Ibrani. Ya. Sebenarnya kita harus baca semuanya untuk mengetahui Ibrani. Ya. Juga sebagai latar belakang, Ibrani ini banyak yang berpikir bahwa ini bukan tulisan Paulus. Tapi pada kenyataannya banyak sekali tulisan-tulisannya yang menunjukkan bahwa penulisnya adalah Paulus. Tapi serunya atau uniknya, ya, kalau kita lihat,
Ini pelajaran yang kita harus pelajari ya setiap hari. Loh. Ya. Kita ambil contoh misalnya tulisan kita bilangnya di Epistle of Pauline ya. Kita lihat misalnya buku misalnya Tesalonika ya. Mana? Oh hilang. Nah, ini. Dari Paulus ya. Dia selalu tulis dari Paulus ya. Tahu kita buka lagi misalnya Roma misalnya. Dari Paulus. Ya, dia selalu ada tulisannya dari Paulus. Jadi ini adalah tulisan-tulisan Paulus. Ya. Kita mengerti bahwa buku-buku ini adalah tulisan Paulus. Beda dengan Ibrani. Ya. Ibrani hanya Ibrani 1 ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali nggak ada pembukaan siapa menulis, nggak ada yang tahu. Ya. Tapi dari penulisan gaya bahasa mirip-mirip dengan Paulus. Ya. Dan bisa dibuktikan bahwa ini adalah tulisan Paulus ya. Ini bukan saya, juga ini hanya perkiraan ya, perkiraan dari saya dan juga perkiraan dari para scholars atau perkiraan orang-orang yang belajar meneliti tentang firman Tuhan ya, terutama profesor-profesor saya masih tahu. Dari mana kita tahu bahwa ini tulisan Paulus katanya? Ada profesor saya yang menentang bahwa ini tulisan Paulus, ada profesor saya yang menyetujui bahwa ini adalah tulisan Paulus. Dari mana kita tahu bahwa ini adalah tulisan Paulus? Ya, kalau kita baca buku terakhirnya dia, ya satu buku cuma ada 13 ayat, 13 terakhir ditulis begini. Kita baca ya. Dan aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini, Paulus itu paling suka menasehati. Nah, ini gaya bahasa. Ya, ini gaya bahasa. Kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ya, dikatakan pendek, padahal nggak pendek 13 ayat. Yang pendek-pendek itu model kayak Filemon, Titus, itu pendek. Ya. Dan ini tambahan yang paling penting di sini dikatakan, ketahuilah bahwa Timotius, saudara kita, telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Dari sini profesor, ya, beberapa scholar berpikir bahwa inilah tulisan Paulus. Karena Paulus sering berpergian dengan Timotius. Dan Timotius adalah murid dari Paulus. Ya, jadi dari sini kita belajar. Saya nggak berani bilang ini tulisan Paulus, tapi saya secara pribadi setuju bahwa ini adalah tulisan Paulus. Ya. Jadi kita belajar itu latar belakang. Jadi to the point aja. Jadi nggak perlu saya ajarin bagaimana bersyukur dan bagaimana mengingat. Tapi bagaimana kalimat bersyukur dan kalimat mengingat itu yang diberikan Ibu Ayub ini, apa hubungannya dengan Ibrani 13? Ya. Kita lihat baca-baca pelan-pelan. Ya. Peliharalah kasih persaudaraan. Nah ini. Peliharalah kasih persaudaraan. Dalam ilmu sekolah dulu belajar ya. Ilmu sekolah belajar dulu. Apa namanya? Kasih ya. Kasih itu ada 5 macam kasih. Ada yang tahu kira-kira kasih dalam bahasa Latin ya kira-kira ya. Ada yang masih ingat 5 ini? Apa aja? Tentu satu yang paling terkenal adalah agape. Kasih agape. Kasih agape itu apa? Ada yang tahu? Kasih agape? Kasih kepada Tuhan. Tuhan, antara Tuhan kepada manusia. Itulah kasih agape. Setuju. Ya, ini pelajaran supaya kita ingat terus. Ya, ada 5 macam kasih atau cinta. Ya, dalam bahasa Inggris disebut love, ya, atau cinta. Bahasa Indonesia menyebut kasih. Dibedakan antara cinta dan kasih. Saya juga bingung. Yang kedua eros, Pak, eros. Eros, oke. Apa itu eros? Hawa Eros nafsu. yang ada seksnya, erotik. Itu paling jago. Mantap. Dan ada juga kasih Agatha. Nah, Ya, oke. agape, Agatha. Nah, kalau ngomong gitu. eros udah paling tahu dah. Itu yang ada seksnya. Jadi
Eros itu adalah hubungan seksual, ya, hubungan partnership, ya, eros yang bersifat seksual, ya, married, ya. Lalu apa lagi? Baru 2, ini yang paling dikenal. Nggak agape ya eros, begitu aja. Kalau nggak yin atau yang Philia. Filia, ya, filia itu root-nya, itu root. Kalau dalam bahasa di sini kasih persaudaraan itu adalah Philadelphia. Ya, kalau orang bilang gereja Philadelphia, tanya, kamu tahu nggak Philadelphia artinya apa? Belum tentu tahu. Coba saya, ya, Philadelphia atau filia. Ada lagi yang satu lagi, 2 lagi, agape, eros, filia, ada lagi, 2 lagi. Ada yang tahu? Ternyata 4 sih, bukan 5, sorry, 4. Satu lagi. Storge. Apa? Storge. Storge. Apa itu storge? Kasih saudara, family, hubungan keluarga. Ya. Jadi ada hubungan seksual, hubungan keluarga antara Tuhan dengan manusia, dan ada brotherhood atau sisterhood, hubungan antara, apa itu brotherhood bahasa Indonesia-nya? Saya bingung. Apa ya? Kasih Persaudaraan. Persaudaraan di dalam Kristus. Jadi di sini jelas Paulus mau menunjukkan bahwa peliharalah kasih persaudaraan antara pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus. Jadi kita mesti ngerti kasih persaudaraan ini apa? Kasih kepada siapa? Itu kepada pengikut Kristus, brotherhood atau sisterhood, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ini maksudnya. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Kenapa di sini disebut tumpangan? Kenapa disebut di sini menjamu? Apa bedanya tumpangan dan menjamu? Orang memberi tumpangan belum tentu menjamu, betul? Ya boleh tidur situ, nggak apa-apa. Nggak perlu saya jamu. Jamu itu kasih makan, kasih minum. Tapi kalau sudah menjamu, bukan hanya memberi tumpangan, tapi dia memberikan servis. Setuju? Ya. Ini saya selalu pakai bahasa Inggris. Senang saya. Ya. Kita lihat. Hebrew 13. Do not forget to entertain. Entertain strangers. Di sini strangers. Strangers ini orang asing. For by doing so doing sama dengan doing so, some have unwittingly entertained angels. Ini sama, entertain dan entertain. Ya, teman bahasa Indonesia dibedakan antara tumpangan dan menjamu. Tapi dalam bahasa Inggris sama bahasanya. Entertain itu apa? Menjamu. Artinya di sini jangan kamu lupa menjamu orang asing. Ini jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, tapi jangan kamu lupa menjamu orang asing. Apakah Paulus mengatakan orang asing siapa saja? Nah, itu pertanyaannya. Siapa saja? Boleh aja, pokoknya orang asing boleh masuk. Ntar dulu. Dibuka dengan huruf peliharalah kasih persaudaraan. Disinilah letaknya bahwa yang disebut orang asing di sini adalah brotherhood and sisterhood, atau pengikut-pengikut Kristus yang dari jauh datang untuk memberitakan Injil, atau dari jauh datang untuk menjalankan misinya, sehingga mereka diberi tumpangan, dijamu. Ini maksudnya. Jadi nggak sembarangan orang tiba-tiba rampok masuk, kan nggak lucu. Ya? Jadi jangan kamu lupa memberi atau menjamu orang asing, atau menjamu saudara-saudaramu di dalam Kristus. Itu bahasanya.
Sebab dengan berbuat demikian, menjamu, beberapa orang dengan tidak diketahuinya, ya, telah menjamu malaikat-malaikat. Pertanyaannya, apakah kalimat ini telah menjamu malaikat-malaikat itu literally? Maksudnya literally apa ya? Bahasa Indonesianya. Harfiah. Harafiah? Apakah kita dengan menjamu brotherhood and sisterhood, orang-orang yang ada di dalam Kristus, kita jamu, tanpa kita sadari, bahasa Inggrisnya unwittingly, tanpa kita sadari, kita sudah menjamu malaikat. Apakah itu harafiah? Jawabannya, yes. Harafiah. Kenapa saya berani bilang itu? Apakah ada contohnya di dalam Alkitab? Ada? Ada yang ingat? Ada Abraham menjamu malaikat. Yes. Ada lagi satu orang lagi, siapa? Ada satu orang lagi, siapa? Nabi itu janda di Sarfat. Itu nabi. Ini malaikat. Oh, Lot. malaikat. Lot. Ingat? Lot Ya, menjamu malaikat. Betul? Lot datang ke rumah, malaikat datang ke rumah Lot untuk membawa mereka keluar. Betul? Dijamu sama Lot. Jadi, jangan pernah berpikir kita ini menjamu orang asing yang di sini dikatakan bukan orang asing. Menjamu orang-orang yang percaya kepada Kristus. Contoh misalnya nih, ya, Pak Robi nih. Ada Pak Robi, Shalom Pak Robi. Pak Robi saya tahu seorang hamba Tuhan datang ke Atlanta. Saya buka pintu saya untuk menjamu dia. Saya buka untuk menjamu dia. Beneran. Karena itu dikasih tahu sama Paulus, harus kita lakukan itu. Dan itu dijamu zaman dahulu seperti itu. Tapi saya menemukan, ya, ada apa namanya, ada zaman dahulu pada saat kekristenan disebar, ya, para rasul itu tahu ternyata ada juga nabi-nabi palsu, pengabar-pengabar Injil palsu, gitu loh. Ya. Jadi nggak sembarangan kita menerima orang siapa aja, nabi-nabi palsu. Bahkan sejarah membuktikan di tahun 300-an ada namanya the writing of the fathers, artinya tulisan-tulisan bapak gereja. Nah, salah satu tulisan bapak gereja itu mereka memberikan sebuah standarisasi bagaimana menjamu seorang nabi atau seorang rasul. Saya kasih lihat, ya. Saya udah temuin yang namanya The Didac, ya, The Didac. Saya ada tulis di sini, ya. Kasih lihat. Nah, ini namanya The Didac or the Teaching of the 12 Apostle, ya. Pengajaran dari 12 santo, ya. Bahasa Indonesia santo, ya, saint, apostle atau rasul, 12 rasul. Nah, di sini ada tulisan mengatakan ini. Nah, di sini dikatakan, let everyone that come in the name of the Lord be received. Jadi, kita menjamu orang yang datang pakai nama Tuhan harus kita terima. But afterwards, you shall examine him and know his character. Tapi kamu harus juga menilai orang ini dan melihat karakternya. Supaya for you have knowledge both of good of evil. Jadi kita bisa tahu apakah orang ini benar atau jahat. Jika if the person who come be a wayfarer, assist him so far as you are able, but he will not remain with you more than 2 or 3 days. Jadi dikatakan ada orang datang kalau cuma 1 hari kamu terima dia. Itulah yang asli nabinya katanya.
Kalau dia perlu 1 hari lagi, ya. Kalau perlu dia bilang 1 hari lagi, but he will not remain with you more than 2. Jadi 2 hari, kalau dia tinggal 2 hari, itu masih disebut nabi asli. Tapi kalau sudah lewat 3 hari atau 3 days, unless there be a necessity, ini disebut nabi palsu. Jadi orang cuma boleh tinggal 2 hari. 2 hari. Tinggal di rumah itu kita jamu selama 2 hari. 3 hari dikatakan nabi palsu. Ya. But if he wish to settle with you, being a craftsman, let him work and so eat. Jadi kalau dia mau tinggal, tapi dia harus kerja supaya dia bisa makan. Ini standarnya mereka. Ya. Nah, sebentar lagi ada lagi. Banyak banget ini. Ini. Di sini kali ya. Nah, oke nih. He will remain 1 day. 1 hari aja dia bilang. If necessary, a second, hari kedua, dia masih disebut nabi asli. Tapi kalau dia remain 3 hari, he is a false prophet. Nabi palsu. Ini standarnya mereka. Dikasih tahu bagaimana menjamu. Lalu, and let the apostle when departing take nothing but bread. Jadi kalau rasul ini pergi dari rumah kamu, dia tidak membawa apa-apa kecuali roti. Jadi kalau dia minta roti, kasih roti. Dia tidak boleh minta yang lain. Minta roti, bawa, kasih roti. When departing, take nothing but bread. Until he arrive at his resting place. Until dia pergi kemana, supaya dia bisa makan. But if ask for money, ini standar. Kalau dia minta duit, dia nabi palsu. Langsung disebut nabi palsu. Ini standarisasi. And you shall not attempt or dispute with any prophet who speak in the spirit. Artinya, kamu nggak boleh mencobai atau dispute, apa ya bahasa Indonesianya? Menolak setiap rasul yang berbicara di dalam kerohanian. Bukan dalam roh, tapi dalam kerohanian. In spirit itu dia berbicara tentang hal-hal yang rohani. Kita nggak boleh dispute. Kita nggak boleh, attempt atau mencobai. Karena apa dikatakan? For every sin shall be forgiven. Setiap dosa bisa diampuni. But this sin shall not be forgiven. Artinya apa? Kalau dia sedang bernubuat, atau dia sedang menjalankan firman, atau dia sedang, misalnya dia sedang seperti Kristus membangkitkan orang mati. Lalu kita cobai dia. Oh, ini dari setan. Ini artinya every sin shall be forgiven, but the sin shall not be forgiven. Jangan kita tolak. Jangan kita dispute. Karena itu dosa yang tidak bisa diampuni. Ini pekerjaan Tuhan dibilang pekerjaan setan. Membangkitkan orang mati. Nggak ada manusia pun di dunia ini yang bisa membangkitkan orang mati. Kecuali Tuhan. Lalu kita bilang pekerjaan setan. Itu dosa, nggak bisa diampuni. Ini standar. But not everyone who speak in the spirit is prophet. Dan nggak semua orang bicara rohani itu juga nabi. Nggak semuanya. Nggak semuanya atau nabi. Dia bilang. But it is so has disposition of the Lord. By this disposition there therefore shall be known. Artinya apa? Dari kehidupan sehari-harinya. Dengan Tuhanlah kita bisa kelihatan. Ini nabi palsu atau the false prophet atau the prophet. Asli atau palsu. Jadi dilihat dari dispositionnya. Kelakuannya hari-hari. Jadi ini boleh baca sendiri ya. Namanya The Didact. Ya. Nanti cari sendiri. The Didact. Teaching of the 12 Apostles. Ya. Jadi ini cara-cara bagaimana menjamu saudara-saudara atau brotherhood atau sisterhood. Lanjut. Jadi artinya menjamu malaikat. Bisa-bisa saya kalau datang orang, Shalom, apa kabar? Saya seorang rasul. Saya kemari ke Atlanta untuk mengabarkan Injil kebenaran. Saya ingin menumpang di rumah Bapak atau Ibu. Silakan. Nggak perlu ditanya lagi. Silakan. Jangan-jangan itu malaikat. Kita who knows. Karena sudah terjadi. Abraham terjadi. Lot terjadi. Apakah yang terjadi 4.000 tahun yang lalu bisa terjadi sekarang? Yes, bisa. Karena apa? Tuhan yang kita sembah adalah sama. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Itu akan nyampe di situ nanti. Disebut. Ya, nanti. Ketiga, ingatlah akan orang-orang hukuman. Karena kamu sendiri adalah orang hukuman. Nah, ini juga agak sedikit rancu bahasanya. Kita lihat. Remember the prisoners as if
chained with them. Ini beda artinya. Ingatlah orang-orang yang dihukum, ini brotherhood atau sisterhood yang dipenjara. Jadi orang-orang yang mengabarkan Injil dipenjarakan. Ingatlah akan mereka. Seperti as if, seolah-olah kita dirantai bersama dengan dia. Artinya seolah-olah kita dirantai bersama-sama dengan dia, dengan mereka. Jadi yang masuk penjara saudara kita, tapi kita merasakan kita ikut di penjara. Ini beda rasanya. Ingatlah akan orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang hukuman. Ini sangat berbeda artinya. Dan saya lebih memakai ini. Supaya kita mengingat saudara-saudara kita yang di penjara. Banyak orang mengadakan penginjilan ke penjara. Lupa yang kita injili dulu, yang kita bukan injil, yang harus kita kunjungi nomor satu adalah saudara-saudara seiman kita yang dipenjarakan karena firman Tuhan. Untuk memberikan apa? Kekuatan, penghiburan. Tidak menutup kemungkinan seperti Paulus di dalam penjara, dia pun memberitakan Injil. Karena apa? Saudara-saudara kita ini di dalam penjara, dia tidak akan diam. Dia akan memberitakan Injil kepada orang lain di dalam penjara. Maka dari itu kita ingat dengan saudara kita ini, bukan kepada orang-orang penjara semua, tapi brotherly love continue. Supaya kita kasih persaudaraan itu terus berlanjut, continue, berjalan terus. Ini. Ya. Ini nih artinya. Jadi ini agak sedikit rancu, tapi kita kalau mengerti, kita punya saudara. Ya, saudara seiman dipenjarakan oleh karena Kristus. Kita nggak perlu capek-capek berkhotbah kepada orang lain, tapi kita datang untuk rasa solidaritas kepada mereka. Sehingga mereka dikuatkan. Ternyata saudara-saudara kita mengingat kita, sehingga mereka juga punya spirit, bukan roh, tapi semangat untuk terus mengabarkan Injil dimanapun mereka ditempatkan, termasuk di dalam penjara. Ya. Lanjut. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Nah, ini juga bingung. Ya, maksudnya apa? Orang yang diperlakukan sewenang-wenang karena kamu sendiri juga masih hidup di dalam dunia ini. Apa urusannya? Nggak ada urusan. Kecuali ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang karena kamu juga dilakukan sewenang-wenang, sama seperti di atas. Karena kamu juga orang hukuman. Harusnya begitu kan. Nah, ini sedikit bingung, tapi nggak usah bingung. Ada bahasa lain yang bisa mengartikan. Dia bilang, those, dia bilang, remember the prisoner as if chained with them. Those, artinya, remember those, ini the prisoner, ada dua macam yang harus kita ingat. Satu, ingat orang yang di penjara. Kedua, remember those who are mistreated. Mistreated artinya kita mengingat saudara-saudara kita yang diperlakukan sewenang-wenang, mistreated. Since you yourself are in the body also. Lihat, bukan di dalam dunia. Sejak kamu juga ada di dalam tubuh itu. Yang nyangkut. Artinya, pada saat saudara kita diperlakukan sewenang-wenang karena kita diikat atau dirantai, chain, diborgol sama-sama, kita juga merasakan ketidaksewenangan itu. Kita harus ingat dengan mereka. Gitu. Artinya apa? Banyak sekali cerita-cerita di Alkitab bagaimana orang-orang yang percaya kepada Kristus menolong saudara-saudaranya, termasuk Paulus yang diturunin pakai keranjang. Karena mereka tahu Paulus mau diuber-uber, mau dibunuh. Ikut merasakan, ayo bantu. Gitu. Kalau Paulus diuber-uber, saya juga diuber-uber gitu kira-kira. Karena kita ada rantainya. Ya. You yourself are in the body also. Nah, ini lebih jelas bahasanya. Ya, ini saya mengajarkan bagaimana bacanya yang benar. Ya. Selesai? Tanpa. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Nah ini. Zaman sekarang, menghormati perkawinan gampang nggak? Susah. Perkawinan zaman sekarang itu tidak sesakral zaman dahulu. Setuju? Perkawinan zaman sekarang, pertamanya cinta. Cinta model apa juga kita nggak tahu. Toto kawin aja. Dalam perkawinan berantem, ribut, cerai.
Kenapa ada perceraian? Perceraian itu terjadi karena komunikasinya salah. Nggak ada yang lain. Cuman komunikasinya salah. Ya. Ingat, kita diciptakan kepada Tuhan bahwa kita ini satu tubuh. Dan Tuhan sebelum menciptakan perempuan atau istri kita nanti, yang menjadi satu daging lagi, itu dikatakan sepadan. Sepadan itu artinya apa? Punya komunikasi yang sama. Itu sepadan. Kalau kita lihat penciptaan mula-mula, Tuhan bilang, aku akan memberikan, kita baca ya. Ini. Ya. Lihat bahasanya, lucu deh bahasanya, benar-benar. Kalau kita baca baik-baik, kita ngerti. Ya, kita jadi ngerti. Ya. Kejadian berapa? Kejadian 2. Ya. Ya. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku, Tuhan, akan menjadikan penolong baginya. Menjadikan penolong. Bukan seorang penolong, tapi penolong. Nggak disebut orang. Ingat, kalau baca sesuatu itu harus kita ingat nih. Menjadikan penolong baginya. Yang sepadan dengan dia. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu apa yang Tuhan bikin? Orang? Bukan. Lalu Allah Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan, segala burung di udara, dibawanya lah semuanya kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk hidup itu. Namun, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, bla 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 bla, tetapi bagi dirinya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Tuhan bilang, aku akan memberikan penolong yang sepadan. Yang Tuhan berikan, monyet, kebo, kambing, meong, guguk, semua dikasih nama sama Adam, bla 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 bla. Tapi satu pun nggak ada yang bisa sepadan dengan dia. Kenapa? Dia ngomong pakai bahasa, kalau Pak Stephen almarhum bilang bahasa Taman Eden, dia pakai bahasa Taman Eden. Yang jawab entah nguk 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 atau guk 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 atau meong 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 atau mo apa segala macam. Dia kagak ngerti bahasa apain. Nggak sepadan. Ya. Lalu kita ketahui, ya, cut story short, ya, Tuhan dibangunnya seorang, baru masuk kata, maka dibuatnya seorang perempuan. Barulah Tuhan memberikan penolong yang benar-benar sepadan. Karena apa? Seorang. Karena Adam diciptakan sebagai manusia, maka Tuhan memberikan manusia seorang. Ya, jadi kalau zaman sekarang kita mau lihat perkawinan sulit, menghormat para perkawinan itu sulit. Ya, kenapa? Karena masing-masing punya kepentingan pribadi. Masing-masing nggak mau bicara. Masing-masing mau, yuk, gua benar, lu yang salah. Ya, gitu. Ya. Ada apa? Ada apa namanya? Survei, ya, antara Johnny dan Jenny. Ini pakai Johnny dan Jenny. Johnny dan Jenny. Kalau Johnny-nya salah, Jenny-nya benar, bisa tanya nih Bapak Ibu sekalian nih. Atau ibu-ibu, saya tanya ibu-ibu. Kalau Johnny-nya salah, ini suami istri, si Johnny suami, si Jenny istri. Kalau Johnny salah, Jenny-nya benar, yang benar siapa? Ibu-ibu? Kalau Johnny salah, Jenny-nya benar, yang benar siapa? Jenny. Jenny. Kalau Johnny-nya benar, Jenny-nya salah, yang benar siapa? Jenny. Jenny. Kalau Johnny-nya salah, Jenny-nya juga salah, yang benar siapa? Jenny. Jenny. Tapi kalau Johnny-nya salah, Jenny-nya juga salah, yang salah siapa? Johnny. Johnny. Jadi yang benar Jenny terus. Jenny.
Iya betul. Jenny benar terus, Jenny nggak pernah salah, yang salah Joni. Iya betul, Pak. Inilah tipikal manusia zaman sekarang, perkawinan zaman sekarang. Harus dirubah, ya. Tidak boleh begitu. Tergantung Pak siapa yang dominan. Nah, itu dia bahasanya, Bu. Siapa yang dominan? Nggak bisa. Makanya harus dirubah. Kalau misalnya semua yang benar Joni, Jenny salah mulu, itu juga harus dirubah. Atau Jenny-nya benar melulu, Joninya salah melulu, itu juga harus dirubah. Salah is salah, benar is benar. Yes. Dua-dua harus komunikasi. Karena Iya, dua-dua betul. sepadan menjadi satu tubuh, satu daging lagi. Itu yang Amin. benar. Jangan kamu mencemarkan tempat tidur. Kenapa ngomongnya mencemarkan tempat tidur? Pertanyaannya. Karena disinilah terjadi orang-orang sundal dan penjina. Apa bedanya orang sundal dan penjina? Bahasa Inggris Kalau dijelaskan. orang sundal itu biasanya dibayar, Pak. Ya kalau pesina ya bisa dibayar, bisa kagak. Dua-dua mau biasanya. Nih. Dalam bahasa Inggris lebih gampang. Marriage is honorable among all, and the bad undefiled. But fornicators, ini orang Sundal disebut fornicators, adulterers, ini penjina. Bedanya apa? Fornicators adalah orang-orang yang melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan. Ya, hidup sama-sama tanpa ada pernikahan. Hidup satu rumah, bahasa Inggrisnya Semen-leven bahasa Belanda, bahasa Inggris, terus saya kurang tahu deh. Semen-leven, bahasa Indonesianya, bahasa Jawanya kumpul kebo, bahasa Jawanya. Itu orang Sundal disebut. Yang tidak hormat kepada perkawinan. Saya nggak mau kawin dulu, saya mau tinggal sama-sama dulu. Terjadi nggak di Amerika? Satu negara begitu. Sebelum mereka masuk dalam penjenjang pernikahan, mereka hidup sama-sama. Seperti sama istri. Kalau nggak suka, bubar. Kayak orang pacaran. Jadi nilai perkawinan itu sudah hampir nilainya kosong. Terjadi di Indonesia sekarang? Banyak. Betul? Banyak, Pak. Banyak kali. Nah, jadi saya ngomong nggak salah ya. Ada yang buktiin, ada saksi. Banyak. Lalu penjinah ini adalah orang yang sudah kawin, tidur di tempat tidur dengan perempuan lain. Ini namanya penjinah. Bahasa Indonesianya katanya pelakor, betul? Ya betul. Pelakor. Jadi banyak nggak pelakor di Indonesia? Oh, banyak, Pak. Ya udah. Di Amerika udah bukan banyak lagi, udah zaman biasa. Udah biasa. Dan mereka lupa orang-orang begini akan dihakimi Tuhan. Ya. Maka dari itu perkawinan itu kita harus hormat. Perkawinan itu satu hal yang sangat sakral yang Tuhan ciptakan dari mula-mula. Ya, lanjut. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Nah, ini juga bingung bahasanya. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya, ini bahasa Inggrisnya lebih asik. Let your conduct be without covetousness. Artinya, setiap kelakuan kamu, biarlah kelakuan kamu itu tanpa ada covetousness apa? Keserakahan, ketamakan. Covetousness. Ya. Ini serakah. Apa mau mengingini? Banyak ingin ini. Be content with such thing as you have. Jadi lakukan segala sesuatu, kamu mau ngapain aja dengan apa adanya, apa yang lu punya. Memang berurusan dengan uang. Cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu, ini benar. Tapi kalau menjadi hamba uang di sini artinya bisa juga, tapi lebih ke arah keserakahan. Bahasa Indonesia cukup baik ya, dipakai hamba uang karena keserakahan itu urusannya dengan uang, betul, nggak salah. Jadi kita kalau mau ngapa-ngapain itu kita harus benar, jangan penuh dengan keserakahan. Mentang-mentang Pak Freddy punya hotel, mentang-mentang Pak Freddy punya uang. Saya kalau ngomong kelihatannya tuh lurus-lurus, padahal Pak Freddy sedang diarahkan nih supaya apa? Supaya keluar duit ke saya. Nah itu
covetousness. Kelakuan saya tanpa disadari sudah mengingini kekayaan Pak Freddy. Mengingini uangnya dia supaya ditransfer ke saya. Nah ini, nggak boleh, salah ini. For he himself has said, karena Tuhan sendiri dikatakan, karena Allah sendiri telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ini diambil dari Kejadian, Bilangan, dan Yosua. Ini bahasanya Tuhan ini. Referensi. Kalau sudah pakai referensi, nggak jauh-jauh dari Paulus. Paulus juga referensi, ini pakai referensi. Ya, tiga ini nih. Tiga ayat dipakai. Jadi kalau kita udah tahu bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita dan kita tidak akan ditinggalkan, kita jadi apa adanya. Nggak mau tahu orang mau kaya aja, mau miskin, mau apa. Yang ada pada saya, inilah yang saya punya. Cukup dengan apa yang saya punya. Gitu. Sehingga kita itu yakin, dikatakan kita juga yakin dapat berkata. Ini Mazmur. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mazmur itu, saya yakin. Ya, coba lihat. Tuh, Mazmur 119 ayat 6. Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Kalau kita tahu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita, mau serakah apa lagi? Pemilik segala-galanya itu adalah Tuhan. Mau takut apa? Apa yang bisa lakukan manusia terhadap saya? Udah nggak takut. Ya, saya udah nggak takut apa-apa gitu loh. Karena saya mengerti siapa dia. Ya, 7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu. Ini disebut sebagai rasul-rasul, zaman sekarang pendeta. Kamu harus ingat, pendeta yang memberikan firman kepada kamu, firman kebenaran kepada kamu, hamba-hamba Tuhan yang memberikan firman kepada kamu, terutama gembala. Ini kita bicara pemimpin, leader, ya, leader yang telah menyampaikan firman Allah kepada kamu. Dikatakan, perhatikan akhir hidup mereka. Artinya apa? Enggak semua pemimpin benar. Setuju? Jadi kalau kita mau tahu pemimpin kita itu benar atau nggak benar, kita lihat akhir hidup mereka. Apakah akhir hidup mereka itu benar? Buah mereka itu benar? Ini. Kalau mereka akhir hidupnya benar, perjalanan hidup mereka tidak ada salahnya, tidak bercacat celah, dikatakan apa? Contohlah iman mereka. Ya. Contohlah iman mereka. Contohnya siapa? Contohnya siapa? Yang Paulus. Yes, siapa yang bicara tadi? Rian. Ya, betul, Pak. Ya, Pak. Kalau Paulus sama siapa? Timotius. Dikatakan sama Timotius. Paulus mengajarkan kepada Timotius, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Tuh. Sebagai pengajar, Paulus ngasih tahu, kamu harus mengawasi dirimu sendiri, juga awasilah ajaranmu. Jadi saya waktu mengajarkan, sebelum saya ngajarin orang, saya mesti lihat diri saya sendiri dulu. Apa saya sudah benar di hadapan Tuhan? Kalau saya sudah benar di hadapan Tuhan, saya yakin dan percaya, tubuh ini menjadi baitnya dia. Tubuh ini adalah baitnya Allah. Sehingga apa yang saya katakan ini bukan dari saya, dari Tuhan sendiri. Kenapa? Karena ada kebenaran di dalam Tuhan. Saya manusia biasa. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Tuhan yang adalah kebenaran memakai saya memberitahu tentang kebenaran. Kalau saya nggak benar, bagaimana caranya Tuhan bisa bekerja di dalam firman-Nya itu? Tidak ada power-nya sama sekali. Setuju? Jadi kalau saya ngomong nanti ya som-som kuku, udahlah. Tapi kalau saya ngomong dengan kuasanya Tuhan, orang bisa nongkrong sampai 4 jam. Betul, Ibu Erika? 4 jam bilang kurang. Masih mau ngobrol lagi. Mesti saya stop. Ajarilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Supaya apa? Saya juga ikut bertekun dalam belajar. Saya belajar terus, bertekun terus. Karena dengan berbuat demikian, engkau menyelamatkan dirimu dulu. Bagaimana mungkin orang bisa menyelamatkan orang lain, diri sendiri nggak usah selamat?
Kalau kita sudah tahu caranya menyelamatkan diri, baru kita kasih tahu cara menyelamatkan diri itu bagaimana. Dan semua orang yang mendengar engkau. Saya mengajarkan segala sesuatu yang benar. Bagaimana hidup kudus, bagaimana hidup tak bercacat celah. Apakah itu salah? Apakah ada hukum yang bisa menyalahkan itu? Itu namanya firman Tuhan. Mengajarkan orang untuk hidup benar. Tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Itu yang benar. Nggak perlu ini, jangan ini, kasih. No. Hiduplah benar. Sesuai dengan hukum yang berlaku. Yaitu 10. Jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Jangan. Lakukan itu semua. Maka segala apapun yang kau minta, pasti, saya jamin, pasti yang kamu minta dikasih. Bahkan yang tidak kamu minta pun dikasih. Saya udah buktiin diri sendiri. Yang saya nggak minta, kayak minggu lalu, saya ada housewarming, bakal hujan besar, pasti hujan besar, udah gelap kayak apa. Udah seminggu saya minta sama Tuhan. Saya cuma minta sama Tuhan, Tuhan jangan hujan. Cuman jangan hujan, udah itu udah saya minta. Beneran nggak ada hujan, gelap, angin kenceng, setetes air pun nggak ada yang turun. Buat saya itu udah mujizat luar biasa. Tapi apa terjadi? Yang saya nggak minta yaitu apa? Udaranya sejuk, warna anginnya biru. Saya nggak minta itu. Yang saya minta jangan hujan. Tapi Tuhan berikan apa yang saya tidak minta. Sehingga orang-orang yang datang ke rumah saya, undangan-undangan datang, merasa apa? Sejuk ya rumah kamu ya. Di luar juga enak ya udaranya. Aduh, beruntung banget. Udaranya enak. Tanya kalau nggak percaya, tanya Pak Daniel yang di Atlanta. Hari Minggu kemarin itu benar-benar udara yang paling enak yang pernah saya alami. Benar-benar enak. Aduh, sejuk banget deh. Enak sekali, beneran. Karena kita benar di hadapan Tuhan. Kita minta satu, yang kita nggak minta pun dikasih. Contohnya, Salomo cuma minta hikmat. Karena kamu tidak meminta kekayaan, kamu tidak meminta kemuliaan, kamu tidak meminta perlebaran kuasamu, kamu bahkan tidak meminta nyawa musuhmu, aku akan berikan itu semua yang kamu nggak minta. Itu saya buktiin beneran, saya buktiin. Ya, ya, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Ada saudara bilang di mula-mula akan disebut Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama. Kemarin 4.000 tahun yang lalu, 5.000 tahun yang lalu, 6.000 tahun yang lalu, sebelum kekekalan, hari ini sampai kekekalan sama. Ya, tetap sama. Ya, nggak usah dijelasin. 9. Jangan kamu disesatkan berbagai-bagai ajaran asing. Udah berapa banyak kita dengar ajaran yang aneh-aneh sejak di FWF ini. Makin dahsyat, makin dahsyat. Kita makin ke belakang, kita mendengar hal yang ajaran-ajaran yang ini apa? Ini apa? Kata Pak Freddy ini apa namanya? Apa Pak? Apa diri? Lupa diri lah pokoknya gimana gitu, saya lupa bahasa. Beneran banyak pengajaran yang aduh, hancur. Ya. Jangan kamu disesatkan oleh ajaran asing, ajaran yang nggak benar, ajaran yang bukan Kristus. Sebab yang baik ialah, nah ini yang saya ajarkan, bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia. Mengajarkan, orang-orang yang mengajarkan bagaimana kamu hidup dengan benar, hidup dengan kasih karunia. Dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah. Ini juga bingung bahasanya. Saya baca ini bingung, saya harus pakai bahasa Inggris. Kenapa? Dikatakan, do not be carried about various and strange doctrines. Ajaran-ajaran yang nggak benar. For it is good that the heart be established by grace, not with foods which have not profited those who have been occupied with them. Artinya, bukan dengan makanan apa? Makanan-makanan yang nggak ada gunanya. Artinya makanan rohani yang ada gunanya. Di sini bicara makanan tentang apa? Tentang sacrifices atau korban atau persembahan yang nggak ada gunanya. Dari mana kita tahu? Kita lanjut. Ya. Kita mempunyai satu mesbah atau altar mesbah. Nah, ini yang bicara mengenai peraturan-peraturan. Peraturan makanan, peraturan bagaimana memberikan korban, ya, persembahan.
Dan orang-orang yang melayani kemah, siapakah orang-orang yang melayani kemah? Orang apa? Lewi. Orang Lewi. Ini bicara orang Lewi. Kita punya satu mezbah, dan orang Lewi tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Artinya apa? Ini bicara bagaimana kita punya mezbah pribadi, namanya Kristus, salib Kristus. Kalau orang Lewi, nggak ada urusannya dengan salib Kristus. Karena apa? Karena Kristus disalib di luar tradisi Yahudi. Kristus menyerahkan dirinya di dalam, bukan di dalam kemah, tapi di luar kemah. Ya, karena tubuh binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itulah juga sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang sebagai korban bakaran untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Jadi ini ada dua pemahaman. Pemahaman Kristus sama pemahaman Judaisme, atau apa itu Judaism? Agama Yahudi. Kenapa orang Yahudi tidak mau percaya pada Kristus sebagai korban yang tak bercacat celah di luar perkemahan mereka? Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan. Artinya apa? Kita harus melakukan apa yang Kristus lakukan. Jangan masuk ke dalam tradisi-tradisi orang Yahudi yang ada di dalam perkemahan orang Yahudi. Ini maksudnya. Dan menanggung kehinaannya. Artinya apa? Kita juga memberikan persembahan tubuh kita. Mempersembahkan seluruh hidup kita untuk Kristus. Karena dia sudah melakukannya untuk Bapa. Ini against the odd. Kenapa kita mau melakukan ini? Kenapa kita mau melakukan segala sesuatu di luar tradisi? Karena Kristus sudah melakukannya dahulu. Kan, dikatakan di sini. Sebab di sini, ya, di dunia ini, di sini tuh di dunia ini, kita tidak punya tempat tinggal yang tetap. Ingat, dunia yang kita tinggal sekarang ini adalah dunia yang tidak tetap. Kita akan memiliki suatu tempat tinggal yang tetap selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Kita mencari kota yang akan datang. Ini bukannya artinya dari kota kudus ke kota Salatiga, bukan. Tapi dari dunia yang sekarang menuju dunia yang baru yang ada di Wahyu, Yerusalem baru. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Artinya apa? Ucapan syukur. Kita mengucap syukur. Mengucap syukur apa? Mempersembahkan persembahan ucapan syukur. Ucapan syukur apa? Dikasih hidup, dikasih pekerjaan, dikasih pelayanan, dikasih ini, dikasih semua. Ya. Dan dikatakan senantiasa. Orang pada bingung. Orang kalau baca senantiasa, nggak dibaca. Senantiasa artinya apa? Apa artinya senantiasa? Always. Hah? Always. Always. Artinya always apa? Senantiasa. Bahasa lainnya selain senantiasa, ada bahasa Indonesia? Selalu. Selalu, alias apa? Forever. Continuously. Tiada henti-hentinya. Tidak henti-hentinya. Terus-menerus. To be continued. Terus-menerus apa? Terus-menerus mengucap syukur. Terus-menerus Amin. mengucap syukur. Dalam segala keadaan ya, Hendrik. Dalam segala keadaan. Terutama mengucap syukur dengan bibir yang memuliakan namanya. Persembahan korban syukur. Apa artinya? Walaupun susah, kita masih bilang, puji Tuhan. Dengan bibir kita memuliakan namanya. Karena apa? Karena apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku kalau Tuhan adalah penolongku?
Kalau Tuhan tidak pernah membiarkan kita, kalau Dia sekali-sekali tidak meninggalkan kita, apalagi yang harus kita takuti? Dan yang terakhir, dan janganlah kamu lupa berbuat baik. Kenapa? Kenapa jangan lupa berbuat baik? Dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jadi artinya apa? Persembahan-persembahan yang berkenan kepada Allah adalah berbuat baik dan memberi bantuan. Ini yang dikatakan Pak Freddy, sampai dia mulutnya berbusa. Tanggalkan kasutmu, betul Pak? Ya. Ini sama nggak? Ini pelajaran ini sama nggak dengan dengan apa tuh namanya? Bagaimana Yesus mengajarkan? Apabila kamu memberi apa? Ingat? Apabila kamu memberi makan, memberi minum, memberi tumpangan, memberi pakaian kepada salah satu apa? Salah satu apa? Orang yang paling hina. Orang hina. Artinya apa? Brotherhood, sisterhood. Ini semua ini penjelasannya ada di sini semua. Paulus menutup buku ini dengan penjelasan apa yang Kristus mau lakukan, kita lakukan. Yang Pak Freddy ngomong sampai berbusa. Silakan, Cece. Ayo, Saya boleh. Oke, thank you. Itu tadi Hendrik ngomong kalau orang tumpangan orang asing paling banter 2 hari, kalau lebih dari itu nabi palsu. Nah, itu Nabi Elia yang tidur 6 bulan di rumah janda. Kan ini kita bicara setelah Kristus. Lalu bapak-bapak gereja, 12 rasul, kan mereka dikirim Tuhan untuk memberitakan kabar baik ini, Injil. Beda dengan nabi, rasul-rasul mereka. Nah, jadi untuk memberi standar kepada semua orang, ini diseparin. Dikasih tahu. Kalau kamu, saya nih, 12 rasul, kita bersepakat. Kita sebagai rasul tidak boleh tinggal di rumah orang lebih dari 2 hari. Lebih dari 2 hari, berarti orang itu adalah nabi palsu. Untuk menyatakan mana asli, mana palsu. Jadi mereka bikin standar. Kan kira-kira. Tapi kalau mereka mau lebih, mereka kerja. Disebutkan mereka kerja. Untuk mereka makan, mereka kerja di situ. Ya. Seperti Paulus sama, dia juga kerja tempat di mana dia ditempatkan, dia kerja. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Ya, jadi sampai di sini saya harus stop. Selesai ya, walaupun hanya waktunya sedikit, tapi saya kebut lah. Kira-kira begitu cara bacanya mengenai Ibrani 13, sehingga kita mengerti. Kita bicara orang asing ini adalah brotherhood atau sisterhood dalam Kristus. Kedua, kita harus terus-menerus ya, mengucap syukur. Dan kita harus mengerti siapa dia. Artinya apa? Dia itu tidak akan pernah meninggalkan kita, dia itu tidak akan pernah melupakan kita. Kalau sudah tahu begitu, kita takut apa? Ya. Juga masalah perkawinan. Jangan sampai kita tidak menghormati perkawinan kita. Bagi kita di sini yang sudah menikah, saling hormat, berkomunikasi dengan baik. Ada masalah, bicarakan. Jangan diam-diam. Semakin banyak diam, setan makin senang. Lu diam aja, gak perlu ngomong apa-apa. Lama-lama berantem, lama-lama perang dunia ke-20. Ya. Jadi itu yang bisa saya bagikan. Kalau ada kesalahan, kekurangan, boleh ditambahkan. Karena saya juga manusia. Tapi saya yakin dan percaya, saya sudah menyiapkan ini khusus. Dan saya juga sudah mempersiapkan diri saya, menguduskan diri saya untuk bisa dipakai Tuhan secara maksimum. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Tuhan berikan kepada kami. Biar firman Tuhan yang hidup ini, firman Tuhan yang sempurna ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, boleh menjadi pedoman dalam hidup kami. Bagaimana kami hidup, bagaimana kami mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana kami memakai bibir kami, bagaimana kami memberikan korban-korban ucapan syukur kami kepada Tuhan, dan kami tidak lupa untuk selalu berbuat baik dan membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Terima kasih Tuhan.
Sebentar kami akan mengadakan acara tanya jawab ya. Tuhan sendiri yang menjawab, biar Tuhan sendiri yang memberikan pengetahuan yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Amin. Ya, Ibu Ayu silakan. Amin.